Bismillah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Naam. Idza kanatil amwalu qad ukhidha bighairi haqqin. Ya, apabila harta itu diambil, baik harta negara, harta pemerintah, atau harta rakyat, diambil bighairi haqqin, dengan selain cara yang benar, wa qad ta'adzara radduha ila ashabiha, dan ta'adzara telah berat atau terhalang radduha untuk mengembalikan harta itu ila ashabiha kepada pemiliknya, kakatsirin minal amwali sultaniyah, seperti contohnya kebanyakan dari harta negara, harta pemerintah dikorupsi oleh seorang pejabat, kemudian akhirnya dalam keadaan kesulitan untuk pengembaliannya, fal i'anatu ala sarfi hadhil amwali, maka diupayakan al-i'anah, diupayakan untuk membelanjakan harta-harta yang demikian ini, harta yang disita dari koruptor, itu diupayakan bantu-membantu fi masalihil muslimina, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kasadadith thughuri, dipakai untuk bagaimana menutup as-sadad, menutup ats-thughur, celah-celah kelemahan yang sering dipakai oleh musuh untuk menyerang negara Islam daripadanya. Thughur itu, ats-thughur ialah celah kelemahan yang sering dipakai oleh musuh Islam untuk menyerang negara Islam daripadanya. Wa nafaqatil muqatalah atau muqatilah, dan juga dipakai untuk membayar al-muqatilah, tentara yang berperang atau membayar diat bagi peristiwa pembunuhan. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, minal i'anati 'alal birri wat taqwa, dalam bentuk adalah semua itu adalah dalam bentuk i'anah, pertolongan, 'alal birri wat taqwa, dalam rangka tolong menolong dalam rangka kebaikan dan ketakwaan, yaitu perkara yang wajib. Contohnya juga harta, ada orang pinjem duit, atau ada orang mencuri duitnya orang,
sampai sudah dia pindah ke tempat lain, sudah berpuluh tahun, nggak diketahui si orang yang pernah dia pinjam duit daripadanya atau yang pernah dia curi duit daripadanya itu. Sudah nggak diketahui rimbanya. Mau dibayar bagaimana? Nggak diketahui. Ya. Nah, maka pernah saya didatangi orang, Ustadz, saya ini dulu pernah nakal waktu saya jadi mahasiswa. Saya kos di rumah seseorang, saya curi duitnya. Yang lain lagi, saya pernah dulu 30 tahun yang lalu meminjam duitnya orang. Dan saya sudah tidak tahu lagi orang itu di mana. Apa masih hidup, apa sudah mati, sudah pindah, sudah entah kemana, nggak tahu. Gimana saya mau membayarnya? Bagaimana saya mau mengganti apa yang saya ambil daripadanya? Saya sudah taubat, saya sudah, tapi terngiang-ngiang terus pikiran saya ke sana. Nanti saya khawatir dimintai pertanggungan jawab oleh Allah di yaumul qiyamah. Ya, saya jawab, adapun nanti di yaumul qiyamah ya kamu hadapi sendiri nanti. Allahu a'lam. Nanti keputusan Allah bagaimana. Namun kiranya akan meringankan beban kamu di yaumil qiyamah atas perbuatan kamu mencuri itu sekarang kamu sedekah atas nama dia, atas nama orang yang pernah kamu ambil uangnya itu, atau kamu pinjem duitnya, kamu kemplang duitnya itu, kamu sedekah atas nama dia, ya. Sehingga dia kalau memang sudah mati ya dapat pembayaran dari kamu yang lebih mahal dari apa yang kamu pinjam dari dia tentunya. Dengan sedekah itu nilainya lebih mahal. Karena sedekah itu nilainya berapa? 10 kali lipat minimal. Bisa sampai 700 kali lipat, bisa sampai lipatan yang tak terhingga. Jadi kalau kamu pinjam dari dia 10.000 rupiah, kamu sedekahkan 10.000 rupiah atas nama dia, nilainya minimal 100.000, ya 10 kali lipat. Atau minimal 7 juta, ya. Atau 700 kali lipat atau lebih dari itu. Kamu sedekahkan untuk Allah dengan atas nama si fulan yang kamu pinjemi atau kamu kemplang itu, atau yang kamu curi itu, dengan jumlah yang kamu pinjam. Insya Allah kalau dia dapat kiriman dari kamu seperti itu, dia akan ridho, ya mudah-mudahan akan meringankan kamu. Ada contohnya. Ya, kita tidak bisa memastikan tentang nasib di akhirat, namun kita kasih harapan untuk dapat keringanan apa yang di akhirat nanti. Idzil wajibu 'ala sultani fi hadhihi al-amwali, di mana adalah satu kemestian atas penguasa dalam perkara mengurus harta-harta ini,
idza lam yumkin ma'rifatu ashabiha wa radduha alaihim, apabila tidak memungkinkan untuk mengetahui pemiliknya dan tidak memungkinkan untuk mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, kepada mereka, wala ala warathatihim, dan tidak pula mungkin untuk dikembalikan kepada ahli warisnya, maka dalam kondisi ini ayyusrifaha ma'at taubah, untuk pemerintah membelanjakannya di dalam kepentingan-kepentingan umum tadi, ma'at taubah, pelakunya jangan terus-menerus, karena ada peluang jadi tetap nyuri, nanti dibayar dengan cara begitu, tetapi harus disertai dengan taubat. Ya. In kana huwa dzalimu, ya, kalau dia dalam keadaan zalim, maka taubatnya, dibelanjakannya harta itu ila masalihil muslimin, untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin. Hadza huwa qaulu jumhuril ulama. Demikian pendapat mayoritas para ulama. Kamalik wa Abi Hanifah wa Ahmad. Ya, seperti Imam Malik dan Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Wa huwa manqulun an ghairi wahidin minas sahabah. Dan pendapat ini mangkul, diriwayatkan dari lebih seorang dari kalangan sahabat yang berpendapat demikian. Wa ala dzalika dallatil adillatu syar'iyyatu, dan atas pendapat yang demikian itu pula dallat telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syariah. Kama huwa mansusun fi mawdi'in akhar, sebagaimana hal ini telah dinaskan di tempat lain. Wa in kana ghairuhu qad akhadhaha, maka kalau selain itu, selain penguasa mengambil harta itu, fa alaihi huwa ay yaf'ala biha dzalik, maka wajib atasnya pula untuk mengerjakan upaya pembelanjaan harta itu dengan cara demikian. Wa kadzalika law imtana'a as-sultanu min raddiha, demikian pula kalau seandainya imtana'a, menolak, as-sultanu, penguasa menolak, penguasa menolak untuk mengembalikan uang yang diambilnya itu dengan cara zalim itu. Kanatil i'anatu ala infaqiha, maka adalah i'anah, upaya membantu untuk menginfakkannya, fi masalihi ashabiha, dalam berbagai kemaslahatan pemilik harta itu, aula min tarkiha, lebih utama diinfakkan demi kemaslahatan pemiliknya daripada meninggalkannya
membiarkan harta itu biyadi man yudayyi'uha ala ashabiha wa alal muslimin, daripada membiarkan harta itu di tangan orang yang bakal menelantarkannya, yudayyi'uha ala ashabiha, atas kepentingan pemilik harta itu, wa alal muslimin, bahkan menelantarkan kepentingan kaum muslimin. Iya, maka harus adanya tolong-menolong di dalam rangka untuk mengupayakan pembelanjaan harta itu. Bila penguasa tidak mau membantu pembelanjaan harta tersebut, maka kaum muslimin bisa berbuat sendiri, membelanjakan harta itu atas nama pemiliknya. Dan untuk kepentingan kaum muslimin. Harta lain seperti riba, bunga bank, ini menjadi kemestian dalam masyarakat ini. Ya kalau nyimpen uangnya itu 1 juta 2 juta, ya bunganya sedikit. Ya. Lah kalau nyimpennya itu bermiliar-miliar, bunganya sampai puluhan juta, sampai bahkan ada yang ratusan juta. Bunga ini adalah haram, suhud, perkara haram bagi pemilik uang yang ditaruh di bank konvensional itu. Maka para ulama menasihatkan hendaknya bunganya itu diambil daripada dibiarkan uang itu di bank terus dipakai oleh orang-orang yang akan menggunakannya dalam rangka maksiat kepada Allah. Diambil terus dibelanjakan untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau pemerintah tidak mau membelanjakannya, membantu untuk penyalurannya, ya sudah, kaum muslimin sendiri yang menyalurkannya. Untuk kepentingan umum, pembangunan jalan-jalan, atau untuk membantu orang yang sakit, fuqara'ul masakin yang sakit, dan bukan bernilai sedekah, tetapi untuk menyalurkan harta kaum muslimin ya, kepada kaum muslimin juga. Begitu. Hakadha untuk penyelamatan dana yang tidak jelas. Wa in kana fa inna madara syariati, maka sungguhnya poros perputaran syariah itu ialah ala qaulihi ta'ala, ialah pada firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebisa-bisa kalian.
al-mufassiru liqaulihi, ini adalah sebagai tafsir terhadap firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwanya bagaimana? Sebisa kalian. Sebisa kalian itu ukurannya bagaimana? Kalau kamu sudah menumpahkan segala upaya untuk bertakwa, segala daya kamu sudah kerahkan, kamu sudah upayakan, ya, itu namanya mastata'tum, batas kemampuan kalian. Dan itu takwa yang haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wa ala qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan poros pengamalan syariah Allah itu ialah pada firman sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, akhrajahu fis sahihain. Apabila aku perintahkan kalian bi amrin dengan suatu perkara, fa'tu minhu, maka tunaikanlah perintah itu mastata'tum, dengan sebisa-bisa kalian. Nah, jadi bertakwa kepada Allah itu poros pengamalan syariah. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, ya, intinya takwa Allah. Kalau orang tidak ada takwa Allah, semuanya bisa dibenarkan, bisa dapat pembenarannya, bahkan pakai dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Wa ala annal wajiba tahsilul masalihi wa takmiluha wa ta'tilul mafasidi wa taqliluha. Dan juga di samping yang pertama takwa Allah, poros pengamalan syariah itu yang pertama apa? Takwa Allah. Yang kedua ialah keharusan tahsilul masalih wa takmiluha, keharusan untuk mengupayakan kemaslahatan-kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta keharusan untuk ta'tilul mafasid wa taqliluha, menyedikitkan kerusakan-kerusakan, ta'til, melumpuhkan berbagai kerusakan, wa taqliluha, dan menyedikitkan mafasid, kerusakan. Ya, masalih dan yakni jalbul masalih dan daf'ul mafasid. Aina. Ya. Poros kedua yaitu pengamalan syariah, jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi kepentingan umum maupun kepentingan pribadi, dan daf'ul mafasid, menolak kerusakan-kerusakan, ancaman kerusakan terhadap kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Ya, itu poros pengamalan syariah. Nah, oleh karena itu fa idza ta'aradat kana tahsilu a'dhamil maslahatain bitafwiti adnahuma wa daf'i a'dhamil mafsadatain ma ihtimali adnahuma wal masyru'. Sehingga idza ta'aradat, apabila berlawanan
antara berbagai kepentingan maslahat dan mafsadah, maka tahsilu a'dhamil maslahatain, mengupayakan untuk dapat kemaslahatan yang paling besar dari dua maslahat itu, wa tafwid bitafwidi adnahuma, dengan melepaskan kemaslahatan yang lebih ringan dari dua maslahat itu. Kalau ada dua maslahat menghadang kita, ya, menjadi pilihan. Kalau mengerjakan maslahat A, maslahat B akan hilang. Kalau mengerjakan maslahat B, maslahat A hilang. Ya apa ini? Maka tuntunannya ialah mengupayakan dilihat A dan B ini, kedua maslahat ini dilihat. Mana yang paling besar dari kedua maslahat tersebut? Mana yang paling besar dari kemaslahatan umum bagi kemaslahatan umat? Ternyata setelah ditimbang-timbang, kemaslahatan B yang lebih besar daripada kemaslahatan A. Padahal kalau mengerjakan kemaslahatan B berarti hilang kemaslahatan A. Maka kemaslahatan B dipilih, dikerjakan meskipun resikonya terlepas dari kita kemaslahatan yang lebih kecil, yaitu A. Begitu. Karena memang ini adalah madar, poros edar syariah. Ya. Demikian pula ada upaya untuk ta'tilul mafasid. Sekarang bagaimana ada mafsadatain, dua mafsadah menghadang, dua kerusakan. Kalau dihindarkan kerusakan A, maka akan menimpa kita kerusakan B. Ya apa ini? Kalau dihindarkan kerusakan B, maka akan menimpa kita kerusakan yang A. Dua-duanya sama, rusak. Maka dipilih, dipertimbangkan mana A dan B ini, kerusakan A dan kerusakan B ini yang paling ringan. Itu yang mana dua A dan B kerusakan yang paling berat. Maka yang dihindarkan ialah kerusakan yang paling berat. Meskipun resikonya kerusakan yang lebih ringan akan menimpa kita. Setelah dipertimbangkan A dan B, oh ternyata A lebih rusak. Lebih besar kerusakannya daripada B. Ya sudah, yang dihindarkan kerusakan A meskipun berakibat menimpa kita kerusakan B. Ya. Nah, perang itu mafsadah. Perang itu mafsadah, gangguan keamanan dan sebagainya itu mafsadah. Iya. Sebab menimbulkan jatuhnya korban. Nah, hancurnya harta benda. Ya. Tidak perang. Kalau tidak perang, itu ada ancaman lagi. Mengakibatkan musuh menjajah kita. Akan merampas seluruh apa yang kita miliki. Dari harta benda yang kita punyai. Dari bahkan akan merampas agama kita. Mafsadah. Ini berarti mafsadah. Perang mafsadah menimbulkan jatuh korban. Tidak perang, musuh menyerang. Musuh menjajah.
Seandainya kita menghadapi di suatu kondisi negara seperti itu. Kalau musuh menjajah kita, dipertimbangkan mafsadahnya bagaimana. Oh, nanti segala kekayaan kita akan disedot habis, dirampas, dirampok. Oh, nanti agama kita pun akan dirusak. Ya, ini kalau musuh menjajah kita. Tapi kalau kita lawan, perang. Nah, kalau perang ada mafsadah lagi, jatuh korban. Nah, jatuh korban, tapi musuh bisa dicegah untuk tidak menjajah kita. Contohnya. Lalu yang dipilih mana? Ya perang. Yang dipilih. Karena lebih ringan mafsadahnya daripada tidak perang. Nah, contoh seperti itu sering kita hadapi dalam berbagai keadaan. Ya. Jadi maslahat dan mafsadah selalu dipertimbangkan. Seperti pemerintah yang zalim, ini mafsadah, kerusakan, ya. Memberontak kepada pemerintah yang zalim juga mafsadah. Terus dipertimbangkan, dihitung, dikalkulasi. Mana yang lebih ringan dari dua mafsadah ini? Kita harus memilih salah satunya. Sabar, diem. Dalam artian sabar terhadap pemerintah yang zalim dan menasihatinya. Itu ada mafsadahnya. Yaitu kedzaliman pemerintah itu terus berlangsung. Memberontak kepada pemerintah yang zalim ini ada mafsadahnya. Yaitu terjadinya kondisi yang anarkis, kekacauan, gangguan keamanan, jatuh korban dan sebagainya. Maka kalau dipertimbangkan sungguh tentu kerusakannya, mafsadahnya lebih besar dan lebih lama berlangsungnya kalau terjadi pemberontakan. Maka sabar terhadap penguasa yang zalim sambil terus menasihatinya dan mendoakannya kepada kemaslahatan yang lebih besar, mudah-mudahan penguasa itu dapat hidayah dan sebagainya, itu tentu lebih besar maslahatnya dan lebih ringan mafsadahnya dibanding kalau melakukan pemberontakan. Nah, itu semua adalah madar syariah. Poros edar syariah itu di situ. Nah, dan itulah yang masyru'. Wal mu'ayyanu 'alal itsmi wal mu'inu 'alal itsmi wal 'udwan, dan membantu orang berbuat dosa dan pelanggaran hukum, yaitu yang masuk kategori ini man a'ana adh-dhalim 'ala dzulmihi. Barang siapa yang membantu orang zalim untuk membantu kedzalimannya. Amma man a'ana al-madlum ala takhfifid dzulmi anhu. Adapun mereka yang membantu orang yang madlum, orang yang teraniaya, guna meringankan kedzaliman daripadanya.
au ala ada'il madlamah, atau membantu untuk mengembalikan al-madlamah, barang yang diambil dengan cara zalim itu, haknya si madlum, haknya orang yang teraniaya. Fahuwa wakilul madlum, yaitu dengan dia menjadi wakil, kuasa hukum dari pihak yang madlum, yang teraniaya. La wakilat zalim, bukan sebagai wakilnya orang yang berbuat zalim. Bimanzilatil ladzi yuqriduhu, yaitu dalam posisi sebagai pihak yang yuqriduhu, memberi pinjaman kepadanya. Aw ladzi yatawakkalu fi hamlil mali lahu ila zalim, atau sebagai pihak yang yatawakkal fi hamlil mal lahu ila zalim, yang mentekel, mengambil alih kuasa hukum, fi hamlil mal lahu ila zalim, untuk mengambil hartanya, membawa hartanya kepada si zalim. Mithalu dzalik waliyul yatim wal waqf. Contohnya harta, contoh dalam hal ini jabatan orang yang mengurus anak yatim dan mengurus wakaf. Idza talaba zalimun minhu malan, maka apabila ada orang zalim yang meminta harta si yatim atau harta wakaf daripadanya, fajtahid fi daf'i dzalika, maka hendaknya dia menolak permintaan itu, bimalin aqalla minhu ilaih, dengan memberikan harta yang lebih sedikit daripadanya. Si zalim minta, serahkan harta benda wakaf ini. Kalau tidak diserahkan secara keseluruhan, ya, wah ini nggak mampu dilawan kekuatan si zalim ini. Nah, maka diserahkan sebagian saja demi menyelamatkan yang lebih besar. Ya. Au ila ghairihi ba'dal ijtihad tam fi daf'i, atau diserahkan kepada selainnya setelah berusaha dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sesempurna-sempurnanya fi daf'i, untuk menolak itu. Tidak bisa, ya akhirnya menempuh jalan meringankan mafsadah dengan menyerahkan sebagian, ya, demi untuk menjaga yang banyak. Ya, fahuwa muhsin, maka orang yang demikian ini menyerahkan kepada si zalim sebagian harta demi menyelamatkan harta yang banyak, itu adalah orang yang berbuat baik. Wa ma'alal muhsinina min sabil, dan tidak ada jalan untuk menghukum orang-orang yang berbuat baik. Tidak bisa dihukumi. Karena apa? Karena dia dalam rangka untuk menyelamatkan yang lebih besar. Seorang kepala negara, ya, negaranya dalam posisi lemah, rakyatnya lemah, bangsanya lemah, ya. Ini apa ini? Bangsanya diajak perang, bagaimana? Kepala negaranya yang diperangi oleh bangsanya. Kalau bangsanya diajak perang. Kemudian kekuatan asing menekan, ayo kau serahkan semua kekayaan bangsamu.
Sini semua. Nah, kalau dilawan, nggak mampu. Dilawan hancur semua, hancur sudah. Nggak dilawan, habis semuanya diambil. Ya sudah, dia berpolitik untuk memberikan sebagian. Nah, demi menyelamatkan yang besar. Demi menyelamatkan bangsa dan negara. Ini termasuk muhsin, orang yang berbuat baik. Ya meskipun orang yang bodoh akan menyatakan, wah bodoh, ini penguasa lemah, ini penguasa. Ya memang lemah. Oh memang bangsanya lemah. Bagaimana nggak lemah penguasanya? Hah? Bangsanya diajak perang, nggak berani. Penguasanya yang diperangi nanti. Hah? Itu namanya mati ngadeg. Karena jengkel, dia diajak untuk membela negara kok malah saya diperangi, mati ngadeg, mati stres. Nah, daripada mati ngadeg, ya, mati stres. Nah, bagaimana berupaya menyelamatkan bangsa dan negara itu dengan memberikan sebagian, tetapi menyelamatkan sebagian besar daripadanya. Nah itu namanya apa? As-siyasah asy-syar'iyyah. Ya. Kalau orang tidak mempunyai as-siyasah asy-syar'iyyah, akhirnya dia maunya niatnya baik untuk menyatakan pembelaan kepada Islam mati-matian sampai titik darah penghabisan, namun justru menghancurkan umat Islam itu sendiri. Nah, ya. Contoh kita lihat, bagaimana keadaan di Palestina sekarang, ya Allah, hancur sehancur-hancurnya. Kenapa kok dihancurkan? Pemerintahan Hamas dihancurkan, dan pemerintahan ini sejak dia memegang kekuasaan sebagai penguasa sampai hari ini tidak pernah memberikan kebaikan untuk bangsa Palestina yang notabene kaum muslimin. Padahal dia merebut kekuasaan melalui pemilu atas nama Islam. Atas nama Islam, ya. Loh, kenapa pemerintah ini dihancurkan? Karena tidak mau mengakui keberadaan Israel, pemerintahan Israel. Demi penolakannya, demi retorika politiknya untuk tidak mau mengakui keberadaan Israel, rakyat lapar, rakyat sengsara, rakyat sampai akhirnya diperangi oleh rakyatnya sendiri. Nah ini namanya Tais. Tais itu kambing congek. Artinya cara berpikir kambing, ya, tidak berpikir kemaslahatan, tidak mempunyai jangkauan jauh ke depan, tidak mempunyai pertimbangan maslahah dan mafsadah. Keadaan masyarakat yang lemah, yang tidak berdaya, mau dibenturkan dengan kekuatan yang mengakibatkan hancur keadaan. Umat yang masih lemah, yang tidak punya kemampuan, mau dihantamkan kepada kekuatan yang demikian. Ada majanin, rusak akhirnya. Akhirnya pemerintah-pemerintahan yang ada. Nah, caranya menghancurkan mereka gampang. Yahud, karena ini bangsa memang sedang lemah. Muslimin di sana itu sedang lemah. Stop setoran pajak
Kan kaum muslimin membayar pajak kepada petugas pajak dari Israel, dari Yahudi. Bayar. Stop. Nah, dan menurut peraturan, pajak yang dibayar oleh kaum muslimin kepada pemerintah Israel, itu ada catatannya. Harus dibayar kembali untuk pemerintah muslimin. Yaitu pemerintah Palestina. Nah, itu aturannya. Sudah dibayar oleh kaum muslimin pajak kendaraan, pajak rumah, pajak tanah dan sebagainya. Dibayar, masuk bleng, stop. Nilainya sebulan 600 juta dolar. Stop. Karena di stop, pegawai nggak ada yang dibayar. Pegawai nggak ada yang dibayar. Rumah sakit tutup. Dokternya cari makan. Dokternya kemana? Oh, dokternya sedang ke pasar. Sedang dagang tomat. Cari makan. Nggak ada yang dibayar. Kantor-kantor tutup. Lo kemana? Oh, direkturnya sedang dagang timun. Nggak ada makan. Nggak ada yang dibayar. Nggak ada negara yang nggak ada kemampuan negara untuk menggaji pegawai. Hancur semuanya. PLN-nya tutup. Gelap. Mati lampu. Mati lampu, ya nimba. Ya, nimba air. Ayo. Nggak ada. Kalau kamu kan di sini cuman buka keran, kreng, sudah gitu. Ya, habis air, cung, gitu. Nah, kalau listrik bubar, kenapa? Pegawainya sedang cari makan di ladang sana, sedang macul, cari ini. Tentaranya bubar, nggak ada yang berpikir jadi tentara, nggak masuk kantor. Karena apa? Nggak ada gaji. La ilaha illallah. Ada orang sakit, sedang cengap-cengap, dokternya nggak ada, sebab sedang dagang timun. Aduh, ya Allah. Ya apa itu? Hancur bangsa itu. Gara-gara tidak ada as-siyasah asy-syar'iyyah, pertimbangan maslahah dan mafsadah. Jadi memang kadang-kadang negara, jangan ke negara, kita individu saja sering menghadapi pilihan-pilihan yang berat. Iya. Antara dua mafsadah yang harus dipilih salah satunya. Harus dihadapi salah satunya. Menghadapi dua maslahat yang kalau dipilih salah satunya yang lainnya hilang. Sering. Apalagi negara. Nah, itu ya. Jadi ikhwanna fiddin azakumullah, maka sesungguhnya ukuran ihsan dalam hal perkara-perkara as-sultaniyah, perkara-perkara siyasah, kepemimpinan, perpolitikan, ini tidak bisa dipandang dari jauh terus dibikin analisa politik. Oh begini, oh ini berarti begini, oh berarti begitu. Tidak bisa. Harus dengan sabar untuk dinilai dengan pasti, supaya jangan sampai kita mendolimi pihak yang kita tidak tahu sesungguhnya dia adalah orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Padahal wa ma 'alal muhsinina min sabil. Wa kadzalika wakilul malik.
minal munadina wal kuttabi wa ghairihim. Demikian pula kuasa usaha, ya, pemilik harta atau al-malik, kuasa daripada raja, yaitu pegawai-pegawai penguasa. Minal munadina wal kutab wa ghairihim, yaitu orang-orang yang mereka para pegawai yang menjadi penyuluh zakat dan pajak, wal kutab, para penulis data pajak, wa ghairihim, data zakat, alladzina yatawakkalu lahum fil aqdi wal qabdi, yaitu alladzi yatawakkal lahum, di mana raja menyerahkan kepada mereka wewenang fil aqdi, dalam membuat satu ikatan perjanjian, wal qabdi, dan dalam menahan atau menyimpan satu perbendaharaan harta, wa daf'i ma yutlabu minhum, dan yang berwenang untuk menyerahkan apa yang diminta dari mereka. La yutawakkaluna lidzalimina fil akhdhi, mereka tidak boleh tidak boleh dijadikan wakil orang-orang zalim dalam mengambil harta itu. Wa kadzalika law wudi'at madlamatun ala ahli qaryatin, demikian pula kalau diletakkan madlamah, harta yang diambil dengan kezaliman dari pemiliknya, diletakkan ala ahli qaryatin au darbin au suqin au madinatin, diletakkan di kalangan penduduk suatu negeri, au darbin, atau di suatu jalan, atau suq, atau di pasar, atau Madinah, atau di kota. Fatawassata rajulun minhum muhsinun, maka harus ada yang menjadi penengah, salah seorang dari mereka yang baik, fiddaf'i anhum, untuk membela mereka, bi ghayatil imkan, dengan sebisa-bisanya, wa qastiha bainahum ala qadri taqatihim, dan memberikan keadilan di kalangan mereka dengan kadar kemampuan mereka, min ghairi muhabatin li nafsihi wala li ghairihi, dengan tidak melebihkan dirinya dan tidak pula melebihkan yang lainnya, wala irtisya, dan dengan tidak melakukan irtisya, yaitu suap menyuap, riswah. Bal tuwakkal lahum fid daf'i anhum, bahkan dijadikan sebagai wakil mereka dalam membela mereka, wal i'ta', dan dalam memberi, jadi wakil dalam membela mereka, hak mereka, dan dalam memberikan apa yang harus diberikan. Maka orang yang demikian kana muhsinan, adalah orang yang baik. Lakin al-ghalib, akan tetapi keumumannya, annaman yadkhulu fi dzalika, bahwa siapa yang masuk dalam kategori ini, tugas-tugas ini, yakunu wakilud dhalimina, seringnya menjadi wakil orang zalim, para orang-orang zalim, muhabian, karena
karena muhabian, karena hubungan kecintaan, murtasyian, dan karena suapan, disuap, mukhfiran liman yurid, dan karena mukhfiran melakukan pengkhianatan untuk memberikan kepada siapa yang dia inginkan, wa akhidan mimman yurid, dan karena ingin mengambil apa saja dari siapa saja yang dia ingini. Wa hadza min akbarid dzulmah, yang demikian tentu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Alladzina yuhsyaruna fi tawabit min nar, yang nanti akan dibangkitkan di yaumil qiyamah di tawabit min nar, dalam kotak-kotak dari neraka. Tawabit jamak dari tabut. Tabut yaitu peti, min nar dari api neraka. Hum wa awanuhum wa asbahuhum, mereka dan yang membantu mereka dan yang semisal mereka. Tsumma yuqdzafuna finnar, kemudian mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, wa ammal masarifu, adapun perbelanjaan, faslun, wa ammal masarifu, adapun perbelanjaan, fal wajibu ayyabda'a fil qismati, maka yang wajib untuk memulai dalam pembagian bil ahammi fal aham, dengan yang paling penting dari yang terpenting. Ya, memulai mempertimbangkan mana yang paling penting dalam membelanjakan harta negara itu. Min masalihil muslimin al-'ammah, yaitu dari berbagai kemaslahatan untuk kaum muslimin secara umum. Kepentingan umum kaum muslimin. Ka'ata man yahmilu lil muslimina bihi manfaatan 'ammah. Seperti contohnya mencari mana yang paling penting. Jadi ada daftar skala prioritas untuk memprioritaskan, mengutamakan, melebihkan pemberian bagi siapa yang lebih penting, yaitu memberi man yahsulu lil muslimina bihi manfaatan 'ammah, memberi orang yang bisa memberikan kepada kaum muslimin kemanfaatan umum, ya, yang bisa didapatkan daripadanya kemanfaatan umum bagi kaum muslimin. Para ahli umpamanya perlu digaji besar, karena dia memberi kemaslahatan umum bagi kaum muslimin, karena keahliannya dibutuhkan oleh kaum muslimin. Faminhum al-muqatilah, termasuk daripada yang harus dipentingkan, yang harus diutamakan untuk digaji, untuk dikeluarkan belanja negara bagi kepentingannya, ialah al-muqatilah, pasukan perang, ya. Alladzina hum ahlun nusrati wal jihad, yang mereka itu adalah ahlun nusrah wal jihad, orang yang membela negara dan berjihad menghadapi musuh. Wa hum ahaqqun nasi bil fai'i, maka mereka adalah orang yang paling pantas untuk menerima pembagian fai'. Yang di lapangan mulutnya, yang kerja itu tangan bukan mulut.
mulutnya. Wahum hatta ikhtalafa al-fuqaha'u fi malil fai', sehingga para fuqaha berselisih pendapat tentang harta fai'. Hal huwa mukhtassun bihim, apakah harta fai' itu dikhususkan bagi mereka, bagi tentara ini, tentara atau polisi, au mushtarakun fi jamil masalih, atau adalah mustarak, dilibatkan dalam pembelanjaan, dalam pembagian harta fai ini, fi jamil masalih, segenap kemaslahatan umum. Wa amma sairul amwalis sultaniyah, adapun segenap harta-harta pemerintah, fal jami'ul masalih wifaqan illa ma khussa bihi naw'un, maka segenap maslahat wifaqan, tentu mencocoki kepentingan itu, pembagian pembelanjaan harta pemerintah. Istilahnya kalau di sini APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu adalah amwalis sultaniyah. APBN itu dibelanjakan dengan dengan administrasi pembelanjaan melalui keputusan-keputusan presiden dalam rapat ECOFIN, ekonomi, keuangan dan ekonomi dan keuangan, di mana dalam rapat itu diputuskan daftar skala prioritas DSP. Mana-mana yang diprioritaskan? Ini. Nanti terus dikembangkan dan diperiksa sebulan sekali dalam rapat menteri-menteri dalam jajaran ECOFIN. Ya. Menteri-menteri dalam jajaran Kesra. Menteri-menteri dalam jajaran hukum, keamanan dan politik. Nah, ini masing-masing mempunyai pembelanjaan dan punya skala prioritas, ya. Dan tentu ini harus dengan kontrol dari presiden. Nah, itu semua adalah untuk masalih, berbagai kemaslahatan umum, ya. Itu bisa dibelanjakan dari fai', pemasukan negara dari fai'. Termasuk kategori fai', sebagaimana pembahasan kemarin, ialah harta ahli waris, harta orang mati yang tidak punya ahli waris, ya. Itu harta-harta yang tidak diketahui pemiliknya. Kemudian setoran negara, orang melanggar lalu lintas, didenda. Denda itu kalau sudah dikeluarkan surat tilang, diurus di pengadilan,
Hakim memutuskan karena kau melanggar aturan lalu lintas ini didenda 10.000. 10.000 itu dimasukkan dalam kas negara dengan tanda terima dan tanda setoran. Lah 10.000 kalau yang berbuat denda itu 20 juta orang. Dari 220 juta orang. Berapa kira-kira? 20 miliar ya. 200 miliar rupiah. 200 miliar rupiah kalau dendanya 10.000 lah. Kalau dendanya 50.000 ya kamu kalikan saja. Nah itu dalam pengawasan negara. Karena denda, karena pemasukan itu termasuk dalam kategori faik. Ini semua dipakai untuk berbagai kemaslahatan umum. Sebagian ulama berpendapat khusus untuk kepentingan tentara dan polisi. Karena mereka saddud thuhur, menutup pintu peluang yang musuh biasanya menyerang dari sisi itu. Ya, tentara dan polisi. Itu adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan perbelanjaan tersebut. Tapi ulama yang lainnya menyatakan semuanya kemaslahatan umum itu bisa memakai dari harta itu. Kemudian wa amma sairul amwal as-sultaniyah fal jami' al-masalih wifaqan. Sesuai dengan keperluannya. Illa ma khussa bihi naw'un, kecuali harta yang dikhususkan dengan macam tertentu. Kas-sadaqat wal maghnam, seperti sedekah dan ghanimah, pampasan perang. Ya. Itu khusus pembagiannya. Ada pihak-pihak yang khusus yang berhak mendapatkan pembagian. Tidak sembarangan. Nah, mengatur administrasi itu yang meliputi ya dalam setahun itu mencapai 700 triliun. Ya mungkin kita hanya tahu angkanya saja ya. Duitnya belum tahu ya. Ya apa duitnya? 700 triliun itu. Berapa peti itu? Ya mungkin sak masjid ini ya. Atau kurang ya. Wallahu a'lam. Nah, itu dibagi-bagi. 1 triliun 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 juta 1.000 ribu. Ya. 1.000 ribu. Ya. Jadi perbelanjaan sedemikian besar dari baik faik atau sedekah, zakat, atau dari cukai, pajak, dari hasil bumi, dari hasil tambang-tambang, dari ini, wah sekian banyak, total sekian, dipatok target sekian, nah, untuk membangun negara. Masya Allah, akhwanna. Jadi memang pengawasan terhadap arus keuangan ini penuh dengan fitnah dan penuh dengan godaan. Wa minal mustahiqina dawul wilayati alaihim, dan termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan gaji pembelanjaan uang negara itu dari
Dzawul wilayat, para pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam jabatan-jabatan tertentu atas mereka, alaihim, atas mereka, seperti kalwulah, presiden, wakil presiden, itu harus digaji karena hidupnya untuk mempertanggungjawabkan. Kalau di Indonesia 220 juta orang, mempertanggungjawabkan berapa? 30 atau 40 orang aja sudah rasanya mau ketaki kabeh. Ini mempertanggungjawabkan 220 juta orang. Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari ke pasar jual pakaian bekas. Pakaiannya dijual satu untuk makan hari ini. Besoknya ke pasar lagi, jual lagi satu lagi. Loh, Umar bin Khattab sebagai Menteri Keuangan dan Bendahara Negara, lihat dapat laporan dari orang. Loh ya apa itu? Khalifatul Rasul setiap hari jual pakaiannya. Ya apa? Datang Umar bin Khattab menghadap kepada Khalifatul Rasul. Ya Khalifatul Rasul, kami dapat laporan katanya kau jual bajumu. Ya apa? Loh, katanya Abu Bakar, lah saya jual baju, saya nggak sempat kerja. Saya sibuk untuk ngurusi negara. Nah, ya apa? Kalau nggak saya jual, kan saya perlu makan, anak istri saya perlu makan. Loh, kalau gitu ya sudah kita gaji aja katanya. Bendahara negara, katanya Umar. Ya, terserah. Gimana kalau kita gaji 500 dinar emas. Kurang katanya Abu Bakar. Keperluan keluarga saya nggak cukup itu. Ya saya masih harus cari tambahan kalau gitu. Loh jangan cari tambahan. Kau tidak punya waktu lagi. Kau waktumu sepenuhnya untuk kepentingan negara. Ya saya itu cukupnya ya 1.500 per bulan. Ya sudah 1.500. Dikasih oleh negara gaji. Ya, sehingga keluarganya tidak terlantar dan beliaunya bisa mengurus negara dan berhak penguasa untuk menentukan, oh, saya kurangnya sekian, saya butuhnya sekian. Apalagi sekarang, saya harus telepon mana, uang pulsa. Saya harus ini, mana? Sini. Dalam rangka untuk mengatur kepentingan negara, itu berhak untuk menentukan. Nah, kalau sekarang sistemnya gaji presiden ditentukan oleh DPR. Nah, gaji DPR ditentukan oleh DPR sendiri. Nakal ini, nakal. Karena itu gaji DPR itu kadang-kadang lebih tinggi dari gaji presiden. Nah, sebab menentukan untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, gaji presiden 90 juta rupiah per bulan. Nah, gaji DPR kadang-kadang sampai 120 juta sampai begitu. Wah kata. Kepala DPR-nya. Kalau DPR, anggota DPR kroco, kelas bawah, artinya anggota DPR DPR pusat, ya paling enggak 12 juta rupiah per bulan. Masing-masing menentukan. Al-wulah, wal-qudah, para qadhi-qadhi, wal-ulama juga dapat gaji. Ya, bagaimana kalau enggak dapat gaji? Karena dibutuhkan pikirannya, tenaganya full untuk negara dan umat. Ya, ulama itu bukan malaikat. Ya,
Manusia juga punya anak istri, punya keperluan. Wassu'ah 'alal mal, ya, yang bagian mengurus perbenaran harta negara, apakah itu jam'an ataukah hifdhan ataukah qismatan. Jam'an bagian bidang pengumpulan, kerjanya cuma mengumpulkan aja, narik pajak, narik ini, narik itu, kerjanya itu, dan punya struktur, punya pegawai dan sebagainya. Itu perlu digaji. Ya. Juga hifdhan, kerjanya mengumpulkan, menginventarisir kekayaan negara. Itu saja. Nah, terus bagian qismatan, bagi-bagi dari uang negara itu, kerjanya cuma bagi. Dia tidak ada urusan untuk pengumpulan. Nah, dia catatannya cuma pembagian, pengeluaran, perbelanjaan negara. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Hatta a'immatus shalah wal muadzinin wa nahwi dzalik. Para imam-imam salat dapat gaji dari negara. Para muadzin dapat gaji dari negara. Yang seperti ini, ya, yang seperti digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, ya, hanya di Saudi, ya, karena semua masjid, nggak ada masjid swasta di sana. Di sana nggak ada masjid swasta, semua masjid di bawah pengurusan Menteri Wakaf dan Haji. Menteri Wakaf dan Haji itu ngurus masjid-masjid. Setiap 3 bulan diperiksa masjid-masjid. Oh bocor, oh ini langsung kerjakan, beresi. Wah ini masjidnya dalam keadaan sudah kuno, ini bongkar, bangun baru semuanya. Lihat, waduh, rumahnya imam masjid kok jelek banget, bongkar, rehab, gajinya imam, gajinya muadzin, gajinya marbot, itu semuanya diberesi, keperluan-keperluan. Oh kipas anginnya agak tengleng dikit, wah ini kan ganti. Oh AC-nya ya apa ini kok freonnya kurang dan sebagainya. Semua itu Menteri Wakaf dan Haji yang ngurus. Ada Menteri Syu'un Islamiyah, Menteri urusan Islam. Wal Syu'un Islamiyah apa itu? Ya, di situ para ulama mendapatkan belanja gaji dari pemerintah, gaji, ada gaji, ada badal sakan. Badal sakan itu artinya uang untuk tempat tinggal. Setiap tahun ada badal malabis, uang untuk pakaian. Ada, kalau badal sakan, badal malabis itu untuk setiap tahun dapat. Kalau gaji tiap bulan. Kemudian ada lagi dapat kartu kesehatan. Jadi kalau sakit, dia dan keluarganya tinggal datang ke rumah sakit. Wah, rumah sakit umum di sana, ya Allah. Belum ada di Eropa, belum ada di Amerika, sudah ada di sana peralatannya. Dokternya yang paling ahli di sana-sana didatangkan. Gaji 2 kali lipat dari apa yang mereka dapat di sana. Nah, dokter-dokter ahli dan sebagainya. Beres. Sehingga para ulama urusannya ialah dari rumah ke masjid bas itu. Adapun lain-lainnya tidak ada urusan, semuanya dalam keadaan dipenuhi. Ada kitab, terbit kitab baru bagi untuk para ulama, kitab maroji dan sebagainya untuk maktabah mereka, semua diurus.
dan beres semuanya. Nah, iya. Adapun kemudian sikap pemerintah, para ulama sudah digaji seperti itu, segalanya beres, masih menegur pemerintah, mendatangi para umara, menegurnya, menasihatinya, meluruskan mereka, sehingga negara dalam keadaan tetap baik. Wah, ada hayat kibarul ulama, para ulama-ulama besar, itu mereka berkumpul setiap tahun di Taif di musim panas. Itu kumpul di Taif karena Taif di sana dingin. Jadi kalau musim panas kumpul di sana. Adakan pertemuan setiap tahun. Berbagai perbedaan pendapat, perselisihan para ulama dibereskan. Di situ ada orang tuanya. Ketua Hayat Kibarul Ulama dulu Syekh bin Baz. Setelah beliau wafat rahimahullah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sekarang cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang ini. Itu yang mengumpulkan mereka. Wah, dulu perselisihan antara Syekh Rabi dengan Syekh Bakar Abu Zaid. Tabrakan yang luar biasa dahsyat, seru. Pada saat pertemuan Taif, keluar dari pertemuan, selesai semuanya. Beres semuanya. Segala problem-problem diselesaikan. Tabrakan antara Syekh Abdullah bin Jibrin dengan Syekh Ahmad Yahya Najmi. Wah, seru. Benturan. Sedemikian kerasnya. Kumpul, ketemu, selesai. Wah, kata. Begitu. Karena negara diurus oleh orang-orang dan oleh para ulama yang akalnya jauh ke depan dalam mempertimbangkan kemaslahatan umat, nggak ngawur. Wah, Saudi itu anti Amerika. Saya ketemu orang di Jakarta, Saudi itu anti Amerika. Iya, anti Amerika. Karena itu tidak boleh ada gereja di seluruh kota-kota, di tempat-tempat umum di Saudi. Nggak boleh ada gereja karena Saudi anti Amerika. Nah, Sudan negara yang anti Amerika. Karena itu proyek pertama ialah membangun salib terbesar di dunia. Ya, karena Sudan anti Amerika. Mesir, negara Islam, daulah mansyudah, ya menurut pandangan ikhwan. Tapi negara yang paling bebas, telanjang-telanjang dan sebagainya. Di Saudi, di Amerika, ya, karena itu bioskop-bioskop dan tempat-tempat umum dilarang dilarang adanya. Bioskop itu tidak boleh. Ketangkep polisi bubar. Pasarnya ada pasar laki, ada pasar perempuan. Karena anti Amerika. Pejabatnya dari raja sampai RT tidak boleh selain muslim, harus muslim karena anti Amerika. Ya. Seliut merekel diem orangnya. Jadi
Apa sesungguhnya isu anti Amerika dan tidak anti Amerika itu? Kalau dipandang dari kemaslahatan kaum muslimin, mana? Jadi as-siyasah asy-syar'iyyah itu menjadikan orang dewasa dalam bernegara, dewasa di dalam berpolitik. Ya, tidak membuat orang itu kekanak-kanakan. Urusan retorika politik, kelas kanak-kanak sudah mengorbankan darah kaum muslimin, sudah mengorbankan syahadah demi melindungi Usama bin Laden. Pemerintah Taliban hancur di Afghanistan demi melindungi seekor manusia yang bernama Usama bin Laden. Ya Allah, kepentingan 20 juta rakyat Afghanistan dikorbankan demi Usama bin Laden. Ini cara berpikir apa ini? Maslahat dan mafsadahnya mana ini? Siyasah syariahnya mana? Kamu harus menyerahkan Usama bin Laden. Minta berapa kodi? Mestinya gitu. Saya ada berapa kodi, minta berapa kodi Usama bin Laden. Ayo ambil. Alah masalah. Usama bin Laden mau mengorbankan bangsa dan negara. Menolak menyerahkan Usama bin Laden. Ada. Tais ada. Nah, jadi begitulah mestinya pembelanjaan dan sebagainya. Wah, luar biasa. Problem kenegaraan itu terlalu rumit dan luas. Ya. Wa kadzalika sarfuhu fil athman wal ujur. Demikian pembagiannya untuk menstabilkan athman, menstabilkan harga dalam masalah mengatur moneter. Wah, enggak sembarangan ini. Dan wal ujur juga untuk perkara gaji. Wal ujur yaitu pembayaran honor ini juga lima ya'ummu naf'uhu min sadadith thughur, untuk perkara-perkara yang ya'ummu naf'uh, meliputi kemanfaatannya, yaitu dalam rangka sadadith thughur, bagaimana menutup peluang-peluang serangan musuh, kal qira' was silah, seperti dalam hal al qira', penyewaan was silah dan senjata-senjata, wa imara ma yahtaj ila imaratihi min turuqatin nas, dan juga bangunan-bangunan yang dibutuhkan bangunannya untuk kepentingan umum, seperti jalan-jalan umum itu perlu biaya pembangunan, kal jusur wal qanatir, jembatan-jembatan, wa turuqat al miyah, kal anhar, jalan-jalan air dan sebagainya. Ada kullu pembelanjaan negara. Karena memang ini kepentingannya masyarakat umum. Dan ini termasuk daripada thughur, posisi yang biasa musuh menyerang daripadanya. Seperti moneter. Ini posisi thughur, musuh menyerang dari sisi moneter, menghancurkan nilai mata uang dengan cara melakukan membuat kondisi untuk orang rame-rame membeli, menukar uang rupiah kepada dolar, karena sistem moneter yang ada sistem Yahud, sistem ribawi, di mana orang hanya dikasih kertas, sedangkan emas di tangan bank, begitu.
Maka dipermainkan dari sisi ini. Sehingga karena jatuh nilai rupiah itu, dengan mengkondisikan orang rame-rame menukarkan uang rupiah kepada dolar, akhirnya seperti yang terjadi Krismon kemarin itu, negara tidak mampu lagi untuk menyeimbangkan nilai mata uang. Simpanan valuta negara habis, sehingga sudah akhirnya negara angkat tangan. Mau diapakan? Dolar mencapai 16.000 rupiah per dolar. Akhirnya harga-harga melambung, rakyat lapar. Akhirnya pabrik-pabrik tidak mampu melanjutkan kegiatannya. Akhirnya tutup berarti PHK. PHK sekian juta buruh di PHK, nganggur, gak dapat pekerjaan. Karena pabrik-pabrik pada tutup, bahan-bahan naik, gak mampu lagi pabrik untuk melanjutkan kegiatannya. Jutaan buruh nganggur. Setelah itu lapar, kemudian dikasih penghasutan, kamu mau makan, ayo serang ini, serang itu, jepret, ribut, hancur, ada tur. Biasanya musuh menyerang dari situ. Nah, akhirnya dipaksakan, setelah hancur pemerintahnya dipaksakan, kau mau melanjutkan pemerintahan? Oh mau, kalau mau harus bikin sistem begini. Mau? Ya sudah, apa boleh buat, mau. Sudah diinjek, habis. Nah, jadilah seperti apa yang terjadi. Nah, ada syukur. Jadi makanya memang pembelanjaan itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Wa minal mustahiqina dzawul hajat, dan termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima pembagian pembelanjaan dari negara, orang-orang yang mempunyai keperluan. Ya. Yaitu karena umpamanya dia cacat seumur hidup, nggak mampu kerja, nggak produktif lagi kondisi badannya, maka negara harus menggaji dan memberikan belanja kepadanya. Fa innal fuqaha qad ikhtalafu hal yuqaddamun fi ghairi sadaqat. Para fuqaha berselisih pendapat apakah yang diberikan kepada orang-orang yang berkeperluan ini selain sedekah minal fai' wa nahwihi ala ghairihim, apakah mereka ini lebih diutamakan ala ghairihim atas yang lainnya, yaitu diambil dari fai' dan yang lain-lainnya semisalnya. Ala qaulain, di sini ada dua pendapat, fi madhabi Ahmad wa ghairih, dalam madhab Imam Ahmad dan lain-lainnya, minhum man qala yuqaddamun. Sebagian daripada ulama menyatakan mereka lebih diutamakan dzawil hajat ini, orang-orang yang tidak produktif ini, atau orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Bagaimana untuk dibangkitkan dia dari kesulitan itu, diselamatkan dia, umpamanya pilot gagal perdagangannya, menanggung hutang yang banyak. Akhirnya negara bisa memberikan pinjaman, yaitu membayar hutang-hutangnya dan memberi pinjaman modal untuk dia kerja. Kemudian dia harus setor kepada negara dari penghasilannya setiap bulan sekian atau setiap tahun sekian, gitu, setoran ringan. Itu namanya bantuan untuk dzawil hajat, supaya ekonomi bekerja. Dengan adanya orang-orang yang nganggur ini bekerja, ekonomi bergerak, sehingga terjadilah kemakmuran bagi umat. Ini diutamakan menurut sebagian ulama untuk diberi. Wa minhum man qala al-malu istuhiqqa bil Islam. Harta itu diberikan, berhak untuk mendapatkan pembagian harta itu
dengan tuntunan agama Islam. Fayashtarikuna fihi kama yashtarikul waritha fil mirath. Maka mereka bersekutu di dalam hal menerima pembagian itu seperti ahli waris al-warithah fil mirath. Ahli waris dalam hal harta warisan. Itu siapa yang mendapatkannya? Siapa yang ikut dalam pembagian itu? Yang mendapatkannya? Itu semuanya diatur dalam Islam. Sahih, yang benar, kembali kepada pokok pembahasan, annahum yuqaddamun, bahwa orang-orang dzawil hajat ini dilebihkan, diutamakan, termasuk orang-orang yang diutamakan perbelanjaannya, perbelanjaan negara terhadapnya. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqaddimu dzawil hajat, beliau lebih mengutamakan dzawil hajat dalam pembagian Baitul Mal. Kama qaddamahum fi mali Bani Nadhir, sebagaimana Nabi lebih mengutamakan dzawil hajat dalam pembagian harta Bani Nadhir, yaitu orang-orang Yahudi kampung Bani Nadhir yang diduduki, ya, di sana ada tanah-tanah pertanian, dan dari pertanian itu penghasilan besar didapatkan. Kemudian peternakan, dari peternakan itu didapatkan hasil. Nah, itu juga Nabi mengambil dari sana untuk membagi dzawil hajat. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, laisa ahadun ahaqqa bihadzal mali min ahad, innama huwa ar-rajulu wasabiqatihi war-rajulu wa ghinauhu. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak, laisa ahadun ahaqqa bihadzal mal min ahad, tidak ada seorang pun yang lebih berhak untuk menerima pembagian harta ini. Tidak ada yang lebih berhak atas yang lainnya. Innama huwa ar-rajulu wa sabiqatuhu. Hanyalah pertimbangannya, siapa yang lebih berhak ialah seseorang wa sabiqatuhu, dan yang mendahului dia. Mendahului datang, ya dia yang lebih berhak daripada yang belakangan. Begitu. Warrajulu wa ghinauhu, dan pertimbangan kedua ialah seseorang dengan kecukupannya. Kalau dia memang sudah cukup mendapatkan kecukupan, maka dia sudah tidak berhak. Yang lebih berhak ialah orang yang dalam keadaan belum cukup. Warrajulu wa bala'uhu, dan seorang dengan petaka yang menimpa dia. Yaitu umpamanya dia cacat, tidak bisa berusaha, itu dapat hak. Warrajulu wa hajatuh, dan seorang dengan keperluannya, dia melapor pada pemerintah, saya mempunyai keperluan begini dan begini, saya kalau tidak tunaikan keperluan saya ini, maka saya menghadapi problem begini-begini. Nah, itu dipertimbangkan oleh bendahara negara untuk dilihat, oh ini berarti lebih berhak dapat daripada yang lainnya. Faja'alahum Umar radhiyallahu anhu arba'ata aqsam, maka Umar menjadikan mereka orang yang berhak mendapatkan atau lebih diutamakan mendapatkan pembagian. Ada 4 golongan. Al-awwal, yang pertama, dzawus sawabiq alladzina bisabiqatihim hasalal mal. Yaitu dzawus sawabiq, orang-orang yang telah mendahului datang, yang dengan kondisi dia sebagai orang yang pertama kali yang mendahului yang lainnya dalam mengadukan permintaannya, hasalal mal, dia lebih pantas untuk dapat harta pembagian. Ats-tsani man yughniya 'anil muslimina fi jalbil manafi' lahum, yaitu orang yang yughniya 'anil muslimina, yaitu yang
yughnia'an yang memberikan keperluan atau kecukupan kepada kaum muslimin dalam mengambil manfaat kepada mereka. Kaulatil umur, seperti para pejabat, wal ulama, dan para ulama, alladzina yajtalibuna lahum manafi'ad din wad dunya, yang mereka itu para umara dan ulama mendatangkan kepada mereka berbagai kemanfaatan agama dan dunia. Ats-tsalits, yang ketiga, ma yubla bala'an hasana fi daf'id darar anhum, yaitu yang ditimpa dengan yang dikenai dengan kebaikan, fi daf'id darar anhum, dalam rangka untuk menolak darar, kemudaratan dari kaum muslimin, kal mujahidin fi sabilillah, yaitu seperti para mujahidin fi sabilillah, minal ajnad, dari tentara, wal uyun, dan mata-mata intelijen, minal qussat wan nasihin wa nahwihim, mereka adalah pihak yang menghadapi tugas untuk menolak kemudaratan atas kaum muslimin. Ar-rabi', yang keempat, dzawul hajat, orang yang dalam keadaan berkeperluan. Wa idza hasala min haula'i mutabarri', maka kalau dari mereka itu mendapatkan para penyumbang, faqad aghnallahu bihi, maka sungguh Allah telah memberikan kecukupan dengannya. Wa illa a'ta ma yakfihi, u'tiya ma yakfihi, kalau enggak ya sudah diberikan apa yang mencukupi dia, au qadra amalih, atau diberikan dengan kadar, melihat kadar amalnya. Naam. Wa idza urifat annal ata, kalau diketahui bahwa pemberian yakunu bihasbi manfaatir rajul, diberikan sesuai dengan kemanfaatan seorang, wa bihasbi hajatihi fi malil masalih, dan diberikan sesuai dengan keperluannya dalam hal harta untuk kemaslahatan, wa fil sadaqat aidan, dan juga dalam hal pembayaran penarikan sedekah, fama zada ala dzalika la yastahiquhu ar-rajul, maka yang lebih dari itu seorang tidak mendapatkan hak untuk itu, illa kama yastahiquhu nudhara'uhu, kecuali seperti yang semisal dia mempunyai hak seperti itu. Mithlu ayyakuna syarikan fi ghanimatin aw mirath, seperti orang yang mempunyai keikutsertaan dalam hal ghanimah, dia berhak mendapatkan ghanimah, yaitu ikut perang, aw mirath, atau dalam hal warisan dia termasuk ahli waris, maka juga dia mempunyai hak untuk itu. Wala yajuzu lil imami, dan tidak boleh untuk penguasa, untuk pimpinan negara, ayyu'tiya ahadan ma la yastahiquhu, untuk memberikan harta kepada seorang pun, yaitu kepada pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Li hawa nafsi, pertimbangannya karena hawa nafsunya, min qarabatin bainahuma, apakah karena hubungan kekerabatan di antara keduanya, au mawaddatin, atau karena kasih sayang, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu, tidak boleh karena pertimbangan-pertimbangan ini untuk memberikan harta itu. Fadlan an ayyu'tiyahu li ajli manfaatin muharramatin minhu, lebih-lebih lagi memberikan kepadanya harta karena kemanfaatan yang haram daripadanya, umpamanya karena suka memberi peluang untuk bermaksiat pada Allah, zina, khamr, dan sebagainya. Ka'atiyatil mukhannathin minas sibyan al-mirdan, seperti memberikan kepala negara memberikan uang negara kepada al-mukhannathin minas sibyan al-murdan, para banci dari anak-anak muda
yang murdan, yang belum tumbuh rambutnya, al-ahrar wal mamalik wa nahwihim, orang-orang yang baik orang merdeka maupun mamalik, budak-budak, wa nahwihim, dan yang semisal mereka, wal baghaya wal mughannin, baghaya para pelacur, wal mughannin para biduanita, wal masakhir biduanita, wal masakhir dan masakhir itu pelawak, wa nahwi dzalik au i'ta al-urrafin, atau memberikan kepada para dukun-dukun, minal kuhan, arrafin dari kalangan kuhan, tukang tenung, wal munajjimin, tukang nujum, dan sebagainya. Ini semuanya adalah pihak-pihak yang tidak pantas untuk diberi uang oleh negara, meskipun keputusan kepala negara, karena ini semuanya diberikan dengan pertimbangan hawa nafsu semata. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna. Assalamualaikum.